kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang vektor. Khususnya tentang vektor dengan metode analitis. Komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Disajikan koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ini adalah Fx-nya. Dan ini adalah Fy-nya. Fx adalah komponen gaya F terhadap sumbu X, yaitu F cos alfa, dan Fy adalah komponen gaya F terhadap sumbu Y, yaitu F sin alfa. Hal ini berlaku jika F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Lalu bagaimana jika F membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y? F membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y. Ini adalah Fx-nya dan ini adalah Fy-nya. Karena F membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y, maka Fx sama dengan F sin alfa dan Fy sama dengan F cos alfa. Jika dibalik, diketahui komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita diminta untuk mencari resultan dan arah terhadap sumbu X positif. R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, dan arahnya adalah tan alfa sama dengan Fy per Fx. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Pada soal ada gaya 10 Newton yang membentuk sudut 143 derajat terhadap sumbu X positif. Kita diminta untuk menentukan komponen gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui bahwa F sama dengan 10 Newton, alfa sama dengan 143 derajat terhadap sumbu X positif. Ya. Ditanyakan adalah komponen gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti ditanyakan yang A adalah Fx, yang B adalah Fy. Jawab. Nah, anak-anak, karena F itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka Fx-nya adalah F cos alfa, sedangkan Fy-nya adalah F sin alfa. Sedangkan jika F membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y, maka Fx-nya adalah F sin alfa dan Fy-nya adalah F cos alfa. Jangan terbalik ya. Maka sama dengan 10 dikalikan cos 143 derajat. Sama dengan 10. 143 derajat ini masuk pada kuadran yang kedua, di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti sama dengan cos 180 derajat dikurangi 37 derajat. Sama dengan 10 dikalikan di kuadran 2, cosnya bernilai negatif. Maka kita tulis negatif cos 37 derajat, yaitu 4/5. Maka jawabannya adalah negatif 8 Newton. Begini. Lalu yang Y, F-nya adalah 10 dikalikan sin
143 derajat sama dengan 10 dikalikan sin 180 derajat dikurangi 37 derajat. Anak-anak kalau sudah bisa, kalian tidak usah menuliskan apa caranya ini, langsung saja negatif 4/5 gitu boleh ya. Sama dengan 10 dikalikan di kuadran 2, sinnya bernilai positif. Maka bisa tulis sin 37 derajat adalah 3/5. Jawabannya adalah 6 Newton. Bagaimana? Sudah paham ya? Oke, sekarang masuk pada contoh soal yang kedua. Ada komponen gaya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y masing-masing 2 Newton dan negatif 2 Newton. Kita tulis terlebih dahulu. Diketahui komponen gaya terhadap sumbu X, Fx, sama dengan 2 Newton, dan komponen gaya terhadap sumbu Y, Fy, sama dengan negatif 2 Newton. Kita diminta untuk mencari yang A adalah resultan, yang B adalah arah resultan terhadap sumbu X positif atau alfanya. Jawab. Jadi dibalik ya nak ya, dibalik. Kita cari dulu yang M, sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan, sama dengan akar 4 ditambah 4. Berarti sama dengan akar 8. Kita sederhanakan, akar 8 itu adalah 2 akar 2 Newton. Ini yang N. Sekarang kita cari arahnya menggunakan tangan alfa. Tan alfa sama dengan Fy per Fx. Sama dengan Fy-nya adalah negatif 2, Fx-nya adalah 2. Nah, negatif 2 dibagi 2 itu sama dengan negatif 1. Nah, anak-anak, untuk mengetahui ini termasuk kuadran 1, 2, 3, atau 4, kalian terlebih dahulu membuat sketch di sini ya. Fy-nya adalah negatif, berarti di koordinat kartesius itu turun. Fx-nya adalah positif, anak-anak. Di koordinat kartesius adalah ke kanan. Maka di sini adalah masuk kuadran 4. Ya, masuk kuadran 4. Maka alfa sama dengan, anak-anak ingat bahwa kuadran 4 itu persamaannya adalah 360 derajat dikurangi. Nah, tan yang bernilai 1 berapa? Bukan negatif satunya ya, karena negatif satunya, negatifnya nanti sudah dipakai untuk menyatakan tempatnya berada di kuadran 4. Jadi tangan yang bernilai 1 itu berapa? Oh, 45 derajat. Berarti di sini ditulis 45 derajat. Berarti sama dengan 315 derajat. Anak-anak, kita akan belajar tentang analisis vektor jika ada lebih dari satu gaya. Misalnya F1, F2, F3. Kemudian kita letakkan sumbu X dan sumbu Y. F1 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, dan F2 membentuk sudut beta terhadap sumbu Y. Ini adalah F1X, ini adalah F1Y, ini adalah F2X, dan ini adalah F2Y. Jika kita diminta untuk mencari resultan dan arah resultan terhadap sumbu X positif,
maka kita harus mencari komponen-komponen gayanya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Disajikan dalam tabel berikut. F1X arahnya adalah ke kanan, maka F1X nilainya positif. Dan F1Y arahnya ke atas, maka F1Y nilainya juga positif. Karena F1 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka F1 bernilai F1 cos alfa dan F1Y bernilai F1 sin alfa. Sedangkan untuk F2, F2X arahnya ke kiri sehingga F2X bernilai negatif. Dan F2Y ke atas, maka nilai F2Y adalah positif. F2 membentuk sudut beta terhadap sumbu Y, maka F2X adalah F2 sin beta dengan arah ke kiri maka negatif, dan F2Y adalah F2 cos beta. Sedangkan untuk F3, karena arahnya ke bawah, maka F3Y-nya adalah negatif F3 dan F3X-nya nilainya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan Fx dan Fy-nya sehingga diperoleh sigma Fx dan sigma Fy. Kemudian kita hitung resultannya dengan sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan kemudian diakar, dan arah resultan terhadap sumbu X positif menggunakan persamaan tangen theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara R terhadap sumbu X positif. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Disajikan 3 buah gaya yaitu F1, F2, dan F3. F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y, dan F3 arahnya ke kanan. Kita diminta untuk menghitung resultan ketiga vektor tersebut dan arah vektor resultan terhadap sumbu X positif. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Dan F3 arahnya ke kanan. Untuk menghitung resultan dan alfanya, kita harus menguraikan F1 dan F2 terlebih dahulu. Ini adalah F1X. Ini adalah F1Y. Ini adalah F2X. Dan ini adalah F2Y. Sehingga diperoleh komponen-komponen gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut. F1X arahnya adalah ke kanan sehingga nilai F1X adalah positif. Dan F1Y arahnya adalah ke atas, maka nilai F1Y juga positif. F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, maka F1X adalah F1 cos alfa. Dan F1Y-nya adalah F1 sin alfa. Sedangkan F2
F2X arahnya ke kiri, maka nilai F2X adalah negatif. Dan F2Y arahnya ke bawah, maka nilai F2Y adalah negatif juga. Karena F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y, maka nilai F2X adalah negatif F2 sin 30 derajat, karena arahnya ke kiri maka negatif. Dan untuk F2Y adalah negatif F2 cos 30 derajat, karena arahnya ke bawah maka negatif. Dan terakhir untuk F3 karena arahnya ke kanan, maka F3X-nya adalah F3 itu sendiri, yaitu 4 Newton. Dan untuk F3Y-nya adalah 0. Kemudian F1X, F2X, dan F3X kita jumlah sebagai sigma Fx, yaitu 2 Newton. Dan F1Y, F2Y, dan F3Y kita jumlah sehingga mendapatkan sigma Fy sama dengan negatif 2 akar 3 Newton. Untuk menghitung resultannya kita menggunakan persamaan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sigma Fx-nya adalah 2 Newton dan sigma Fy-nya adalah negatif 2 akar 3 Newton. Hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 12. Jawabannya adalah 4 Newton. Untuk mencari arah resultan terhadap sumbu X positif menggunakan persamaan, tangan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Maka negatif 2 akar 3 dibagi 2 hasilnya adalah negatif akar 3. Anak-anak, untuk mencari alfa, maka kita harus menentukan dulu termasuk berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Sigma Fy-nya negatif, maka arahnya ke bawah. Sigma Fx-nya positif, maka arahnya ke kanan. Daerah ini termasuk kuadran 4. Di kuadran 4 persamaannya adalah 360 dikurangi sudut yang berada di kuadran 1. Tan alfa yang bernilai akar 3 adalah 60 derajat, sehingga diperoleh alfa sama dengan 360 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 300 derajat terhadap sumbu X positif. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Terima kasih dan selamat belajar.